Hai hai hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau ngebahas nih film-film dari artis yang tengah naik daun, yaitu Anya Taylor-Joy. Yes, artis yang satu ini sedang banyak dibicarakan ya guys, karena film-film dan seriesnya begitu fenomenal. Tapi saya nggak mau ngebahas seriesnya, saya akan ngebahas film-film lepasnya. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video dari saya. Langsung yang pertama, ada film horor The Witch tahun 2015. Film ini bercerita mengenai satu keluarga yang berpindah ke tempat terpencil dan bersettingkan di masa lalu ya guys. Kemudian setelah mereka pindah di tempat terpencil tersebut, berbagai kejadian aneh mulai muncul. Dimulai dari anak balita mereka yang hilang secara misterius dan dicurigai diculik oleh penyihir. Kemudian serangkaian kejadian menakutkan pun mulai menghampiri keluarga ini. So, bagi kalian penggemar Anya Taylor-Joy, jangan lewatin film ini. Berikutnya kita ke film yang begitu fenomenal, Split di tahun 2016 dan dilanjutkan oleh Glass di tahun 2019. Film Split sendiri merupakan sequel dari Unbreakable di tahun 2000 ya guys. Dan di tahun 2016 ini menghadirkan Anya Taylor-Joy. Filmnya berkisah mengenai beberapa gadis yang diculik oleh seorang pria yang diperanin James McAvoy, di mana si pria ini memiliki 24 kepribadian yang berbeda. Beberapa gadis ini pun mencoba untuk bisa melarikan diri dari si pria ini. Dilanjutkan dengan film Glass yang tentunya harus juga kalian tonton. Berikutnya ada film horor lagi nih, yaitu Marrowbone tahun 2017. Film ini berkisah mengenai 4 bersaudara beserta dengan ibu mereka pindah dari Inggris ke Amerika Serikat. Dan di rumah barunya ini mereka mulai mendapatkan berbagai hal-hal yang mengerikan dan misterius. Dimulai dari kematian ibunya, di mana ibunya ini meminta 4 anaknya untuk merahasiakan nih kematiannya, supaya nanti ketika anak sulungnya sudah berusia 21 tahun bisa mengambil alih rumah tersebut. Tapi kemudian banyak kejadian menakutkan mulai menghampiri. Berikutnya ada True Bridge tahun 2018. Bercerita mengenai 2 orang sahabat yang sudah lama tidak saling komunikasi hingga akhirnya mereka kembali dekat. Salah satunya yang diperanin oleh Anya Taylor-Joy ini bercerita bahwa ayah tirinya ini mulai bersikap arogan dan menguasai dirinya. Tapi sahabatnya ini malah memberikan sebuah masukan yang luar biasa, di mana dia memberikan saran untuk sahabatnya ini bisa membunuh ayahnya sendiri. So, gimana keputusannya? Silahkan kalian tonton. Next ada Last Night in Soho tahun 2020. Film ini bergenre fantasi di mana menceritakan seorang gadis yang mendadak terbangun di tahun 1960-an. Dan di tahun tersebut, ia melihat seorang wanita dan menyadari bahwa apa yang terjadi pada dirinya juga terjadi pada wanita tersebut di tahun 1960. Di film ini, Anya Taylor-Joy berperan sebagai wanita yang ada di tahun 1960. So, kehadirannya tidak sebanyak pemeran utamanya nih guys, tapi tidak mengurangi pesonanya. Berikutnya kita ke film superhero, yaitu film dari series X-Men The New Mutants tahun 2020. Di film ini Anya Taylor-Joy berperan sebagai salah satu mutant baru yang dilatih, dan ternyata dia bersama kawan-kawannya menemukan sebuah misteri dan masalah yang harus mereka hadapi. Bagi kalian penggemar film superhero, saya yakin kalian sudah nonton film yang satu ini. Bagi kalian yang belum nonton, bisa nonton nih guys, karena bagi saya di sini porsi peran Anya Taylor-Joy cukup banyak. Film berikutnya ada film romantis, yaitu Emma tahun 2020.
Film ini menceritakan mengenai seorang wanita yang diperanin Anya Taylor-Joy, di mana dia ini cantik, kemudian pintar, tapi juga sombong. Bahkan ia mengakui dirinya ini sanggup menjodohkan para teman-temannya nih guys. Tapi dia sendiri meskipun mengaku ahli cinta, dia malah belum menemukan cinta sejatinya. Sampai kemudian ada cinta yang mulai berlabuh di hatinya. Apakah cinta tersebut bisa sukses merebut hatinya? Ini dia Emma tahun 2020. Berikutnya ada film Morgan tahun 2016 yang mengambil genre science fiction. Film ini menceritakan mengenai seorang anak cewek di mana dia bukan anak biasa-biasa aja. Dia merupakan anak yang dibikin nih guys dari proses ilmiah. Tapi ternyata anak ini juga mempunyai sebuah kelebihan di mana dia mempunyai kekuatan super nih guys. Bahkan para manusia pun tidak sanggup melawannya. Bagaimana nasib dia selanjutnya? Apakah dia akan tetap selamat ataukah banyak orang yang mulai memburunya? Kemudian berikutnya ada film yang dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur, yaitu Hiran the Young Man tahun 2021. Masih baru ya. Kenapa harus kalian yang udah dewasa? Karena film ini benar-benar mengumbar di mana masa remaja yang beralih menjadi dewasa. Kemudian mereka ingin bersenang-senang nih guys, di mana para pria ingin menghabiskan waktunya dengan kehidupan malam, dengan obat-obatan, dan juga dengan hubungan icik kiwir. Sampai kemudian masalah menghampiri dan mereka mulai sadar bahwa masa remaja itu bukan hanya tentang bersenang-senang aja. And the last one, kita ke film Barry tahun 2016. Film ini merupakan biografi dari mantan presiden ya, Barack Obama ketika dia masih muda. Dimana ketika masih muda, film ini menceritakan ketika Barack Obama mulai terjun ke dunia politik dan mulai menyadari bahwa dia punya keinginan lebih di dunia politik. Dan kehadiran Anya Taylor-Joy di sini juga cukup memikat nih guys. Oke, itu dia guys film-film yang diperanin oleh Anya Taylor-Joy. Bagi kalian penggemarnya, jangan sampai ada yang terlewat. Apalagi di tahun-tahun berikutnya ini akan banyak lagi film-film memukaunya yang akan datang. So, thank you banget udah nonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan tetap sehat selalu. Bye-bye.